ketika segalanya diliputi kesunyian dan malam mencapai puncak peredarannya, turunlah sabdamu yang maha kuasa, ya Tuhan, dari surga, dari singgasana kerajaan. Saudara-saudari, para romo yang saya kasihi, kita masih dalam masa Natal, masa Natal, dan kepada kita sekalian, kitab suci memberikan tuntunan bimbingan kepada kita tentang anak Allah yang lahir di dunia ini. Anak ini dipersembahkan oleh orang tuanya kepada Allah. Kita mohon dalam Ekaristi Kudus ini agar kita juga siapkan diri kita untuk senantiasa mempersembahkan diri kita bagi kemuliaan Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, Engkau menghendaki sabdamu mengendap dan meresap di dalam hati kami. Semoga kami setia mewartakan sabdamu, agar Engkau pun tinggal di dalam hati sesama kami, dan dengan demikian kami dapat hidup saling mengasihi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itulah yang dikatakan oleh Rasul Yohanes dalam suratnya yang pertama. Hari-hari ini kita memang mendengarkan firman Tuhan, khususnya bacaan pertama diambil dari surat pertama Rasul Yohanes. Dan Yohanes senantiasa mengajak kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dalam suratnya hari ini, dia mempertentangkan kepada kita antara mengasihi dunia dan mengasihi Allah dan kehendaknya. Dunia yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes adalah segala perbuatan-perbuatan kita yang bertentangan dengan kehendak Allah. Hal-hal yang berkenaan dengan kegelapan, dengan perbuatan-perbuatan kita yang tidak selaras dengan kehendak Allah. Maka dia tegaskan bahwa jangan kamu mengasihi dunia, artinya keinginan-keinginan daging kita, nafsu kita yang membuat orang lain tidak mengalami kasih, ataupun kita tidak mewujudkan cinta kasih kita kepada sesama. Hal ini memang dikaitkan dengan inti peristiwa Natal itu sendiri. Natal sesungguhnya memperlihatkan betapa Allah mengasihi kita. Allah tidak membiarkan kita hidup dalam kegelapan dunia ini. Maka dia mengutus putranya, dan dia lahir di dunia ini agar kita melihat kasih Allah itu. Maka kita yang percaya kepada Yesus Kristus semestinya kita mengasihi Allah dan melepaskan diri kita dari keinginan-keinginan dunia kita. Maka dalam bacaan pertama tadi ditegaskan kepada kita agar kita mengikuti kehendak Allah, mengasihi Allah. Kita tidak hidup dalam keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, karena semua itu bukan berasal dari Bapa,
melainkan dari dunia. Yang berasal dari Bapa ialah kasih, mencintai, memperhatikan dengan tulus kebaikan-kebaikan orang lain. Hal yang kedua yang disampaikan kepada kita pagi hari ini ialah perihal mempersembahkan anak Yesus. Orang tuanya, Maria dan Yusuf, mempersembahkan Yesus ini kepada Allah sesuai dengan tata aturan adat Yahudi yang digariskan dalam hukum Taurat, bahwa anak pertama laki-laki yang dilahirkan dalam keluarga orang Yahudi itu dipersembahkan kepada Allah. Dan itulah yang dilakukan oleh Maria dan Yusuf. Ya, mereka mempersembahkan anak ini kepada Allah di bait Allah. Dan yang menarik bahwa ada juga seorang wanita yang sudah berusia lanjut, namanya Hana. Dilukiskan sedikit di sana tentang apa yang dilakukan oleh orang ini. Dia memang pernah hidup bersama suaminya, tapi ia sudah janda, dan dalam usianya yang 84 tahun ini, dia hanya mempersembahkan seluruh hidupnya bagi Allah. Maka di situ ditegaskan dia tidak pernah meninggalkan bait Allah, siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Tentu hal ini dilakukannya karena dia meyakini hidupnya ialah bergantung kepada Allah sendiri. Maka dia membangun relasi yang begitu intens dengan Allah Bapanya. Dan tentu saja ini juga dilaksanakannya agar dia dapat mengisi hidupnya dengan dan melakukan kehendak Allah. Nah, di sanalah dia juga berjumpa dengan anak-anak Yesus yang dipersembahkan di bait Allah ini. Dan dia pun ikut mengucapkan syukur kepada Allah karena dia boleh melihat, boleh menyaksikan anak-anak Yesus itu yang adalah terang cahaya kehidupan bagi seluruh bangsa, khususnya bagi dia sendiri. Nah, marilah saudara-saudari, saya kira kita mengisi kehidupan kita perlu sekali untuk tetap mengasihi Tuhan. Kita tidak mengasihi dunia ini seperti yang digambarkan oleh Yohanes dalam suratnya, dan mari kita juga mempersembahkan hidup kita dengan cara yang boleh dikatakan diungkapkan oleh Hana, di mana kita membangun terus-menerus relasi dengan Tuhan. Kita berpuasa, kita berdoa, tetapi juga kita melakukan karya-karya baik kita kepada sesama kita dalam rangka tema besar kita, yakni kita mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Semoga Tuhan menguatkan, meneguhkan kita agar kita sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Dari kelimpahannya kita semua telah menerima rahmat demi rahmat. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, terima kasih atas karunia cinta kasih-Mu yang telah kami terima dalam Ekaristi ini. Kami mohon curahkanlah roh Putra-Mu yang telah datang melaksanakan kehendak-Mu dan membuat kami menjadi murid-murid-Mu yang mencintai-Mu sampai kehidupan abadi demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Tuhan serta-Mu Dan serta-Mu juga. Semoga dalam mengamalkan amanat Ekaristi ini, saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.